Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala pada pagi hari ini. Allah pertemukan kita dalam majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kemudian salawat bering salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, ini adalah hari perdana dari Teknik Elektro. Terima kasih Bu Kajur, Bapak Sekjur, dan Bapak Ibu dosen, serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bentuk seminar semi kajian, jadi seminar online kajian yang berkaitan dengan kunci-kunci memahami agama, yang di sini dalam bahasa kitabnya disebut Mafatihul Fiqhi Fiddin. Kunci-kunci memahami agama, kunci-kunci mendalami agama, kunci-kunci ngerti tentang agama. Adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada seorang muslim untuk selalu berusaha untuk meningkatkan kualitasnya dalam bentuk ilmu dan juga dalam amal serta adab dan iman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika di sini disebut kunci, maka di situ berarti adalah inti-inti yang dapat membuat seseorang, ataupun mudah-mudahan kita sama-sama sharing di sini, ya, sama-sama belajar. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita dapat lebih memahami tentang apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau tentang ajaran agama ini. Suatu ketika seorang mengatakan yang terpenting dari sebuah perjanjian adalah komitmen. Yang terpenting dari sebuah persahabatan adalah komitmen. Yang terpenting dari sebuah mahabbah, kecintaan, itu adalah komitmen. Yang terpenting dari keimanan adalah komitmen. Maka yang terpenting dari apapun itu adalah komitmen. Ketika kata-kata itu dilontarkan, pada hakikatnya dia menunjukkan bahwasanya yang terpenting itu adalah kunci yang kita pegang, yaitu berupa komitmen. Maka di dalam agama ada hal-hal yang perlu kita sedikit menyinggung. Kenapa kok harus kunci gitu? Di sini disebutkan bahasa Arab dari kunci itu adalah miftah. Miftah kunci artinya pembuka. Jadi kalau pintu tidak dapat dibuka kecuali oleh kunci, bahkan mobil kunci mesti memerlukan kunci walaupun namanya keyless. Keyless tak berkunci, artinya tetap menggunakan kunci untuk membukanya. Kesuksesan juga memerlukan kunci, kegagalan juga perlu kunci. Bahkan seorang ulama, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, telah menuliskan sebuah buku yang berjudul Miftah Dar As-Sa'adah. Miftah Dar Al-Sa'adah, yaitu kunci kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu keberhasilan dari penelusuran, kalau kita lihat penelitian, maka akan kita lihat di situ penelitian pasti membuat di dalam abstraknya ada keyword ataupun kata kunci. Nah, salah satu keberhasilan kita dalam mencari sesuatu ataupun mencari referensi adalah dengan menuliskan kata kunci yang tepat. Tampaknya mungkin sederhana, tapi dia dapat menjadi masalah besar. Kenapa dapat menjadi masalah besar? Karena kalau kita tidak menggunakan kata kunci yang tepat, mungkin sinonimnya dan lain-lain, mungkin kita tidak dapat mendapatkan apa yang diinginkan dari apa yang kita teliti. Maka ada beberapa kekecewaan yang mungkin muncul dari orang-orang yang sedang meneliti suatu penelitian ataupun sedang membuat suatu penelitian. Kita lihat dalam Al-Quran, maka akan kita temukan kata kunci di sini
ditemukan dalam banyak hal. Ini kata kunci ditemukan dalam banyak ayat. Maka kalau kita lihat di sini disebutkan dalam surah Al-Fatah ayat 1. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami membuka dan memenangkan kalian dengan suatu kemenangan yang besar, kemenangan yang nyata. Ini dalam surah Al-Fatah disebutkan. Kata kunci bermakna fatah, miftah, itu salah satunya adalah kemenangan. Selain daripada miftah itu bermakna juga kunci, miftah juga bermakna metode, miftah juga bermakna jalan. Di sini kita lihat Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dalam ayat Al-Quran ini Allah juga menggunakan kata kunci, miftah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kunci yang gaib kecuali Allah. Maka Allah katakan dengan tegas, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah dari satu daun pun yang jatuh di muka bumi ini kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula yang basah ataupun yang kering dari sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Surat An-Nur ayat 61 ini ada satu hukum di dalam hukum fikih yang dibenarkan bagi seseorang yang apabila diizinkan dan dia diberikan keizinan untuk memegang kunci rumah seseorang, maka pada hakikatnya dia diberikan izin secara umum untuk memakan makanan apa yang dihidangkan di sana ataupun makanan yang ada di dalam rumah itu. Hal ini ditegaskan dalam surah An-Nur ini. Maka auma malaktum mafatihahu, maka tidak ada halangan bagi orang buta, tak pula bagi orang yang pincang, tak pula bagi orang yang sakit, tak pula bagi dirimu sendiri makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu dan seterusnya. Maka tidak ada halangan bagi kamu untuk makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah, dari rumah-rumah ini hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Maka Allah menetapkan pentingnya masalah kunci ini bahkan berkaitan dengan kunci rumah sekalipun. Apabila seorang memberikan kunci rumahnya kepada kita untuk kita gunakan, maka pada hakikatnya dia memberikan izin secara tidak langsung untuk kita boleh memakan apapun ataupun makanan yang disediakan, makanan yang tersedia di dalam rumah itu. Begitulah hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tadi juga disebutkan bahwasanya makna kunci miftah itu juga adalah kemenangan. Ini ada dicontohkan di sini. Kemudian dalam hadis, bahkan dalam perkataan para ulama pun juga disebutkan tentang bahwasanya la ilaha illallah itu adalah kunci surga. La ilaha illallah adalah kunci surga. Maka barang siapa, kata Nabi SAW, yang meninggal sedang ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, ia masuk surga. Ternyata apa? Ternyata la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Dua kalimat syahadat itu, syahadatain itu adalah kunci surga. Miftahul jannah. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan menunaikan hak dan kewajiban dari kalimat tersebut, pasti dia masuk surga. Namun,
Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari ketika meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwa seorang pernah bertanya kepada Imam Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in yang terpercaya dari Son'a di Yaman, bertanya, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Wahab menjawab, benar, akan tetapi bukankah kunci itu memiliki gerigi-geriginya? Jadi setiap kunci, biar pas masuk itu pasti ada gerigi-gerigi kunci. Kalau kunci yang geriginya tidak pas, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam ruangan itu, tidak dapat membuka pintu. Maka hadis kunci surga tadi disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Said Al-Qahtani dalam kitab Al-Wala' wal Bara' fil Islam, loyalitas dan permusuhan dan kebencian di dalam Islam. Maka di sini disebutkan apa? Ada 7 syarat paling tidak untuk merupakan gerigi ataupun kunci daripada kunci surga itu. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, kemudian menerima, tunduk patuh. Jadi orang yang udah mengucap syahadat kok tak tahu tentang apa isinya, tak mengenal, jadi sekedar mengucapkan dari orang-orang kufar misalnya, hanya menyampaikan, hanya membaca dan lain-lain, maka pada hakikatnya dia belumlah diakui sebagai seorang muslim sampai dia memang betul-betul mengikrarkan dengan yakin, dia menerima dengan benar la ilaha illallah itu dan dia tunduk patuh terhadap tuntutan dari kalimat la ilaha illallah, jujur benar keimanannya, ikhlas cinta. Itu mesti ada. Jadi apa sebetulnya kunci untuk memahami agama? Pada hakikatnya yang pertama, yang paling besar itu adalah ilmu. Nanti ini kuncinya, tapi ada gerigi-geriginya. Ilmu dalam sebuah tulisan ditulis dalam kitab Mafatihul Fiqh Fiddin, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala mengatakan bahwasanya tidaklah kebaikan jatuh kepada seseorang kecuali dia diberi taufik untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ananda semua, tidaklah seorang diberi kebaikan kecuali dia diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang menuntut ilmu. Orang yang berilmu beberapa derajat. Hal ini sudah tegas Allah katakan bahwasanya ilmu meningkatkan derajat seorang, iman meningkatkan derajat seorang. Maka ilmu tanpa iman itu berbahaya juga, nanti iman tanpa ilmu juga berbahaya. Kenapa? Karena keimanannya bisa tidak tepat, tidak sesuai. Seperti contohnya apa? Contohnya orang yang berlebih-lebihan di dalam agama. Berlebih-lebihan di dalam agama ini akan mengakibatkan dia tidak mampu melaksanakan agama itu sendiri dan akan mengakibatkan kesalahan dalam melaksanakan agama. Suatu ketika ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang rahtin, ya, beberapa 3 orang dari laki-laki ke rumahnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alu an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang bagaimana sih ibadahnya Nabi. Wahai istri Nabi, bagaimana sih ibadahnya Nabi itu biasanya sehari-hari? Maka dikatakan oleh orang ini, oleh istri Nabi SAW, bahwasanya Nabi beribadah seperti ini dan seperti ini. Falamma ukhbiru, ketika mereka orang yang 3 ini dikabarkan tentang bagaimana cara ibadah Nabi SAW, maka mereka ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap kecil apa yang dilakukan oleh Nabi. Masih sedikit yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, hal yang semacam ini ditanggapi oleh Nabi SAW dengan apa? Tapi sebelum itu, sebelum sampai berita itu kepada Nabi, mereka langsung bersumpah tentang apa yang akan mereka lakukan setelah mendengar ibadahnya Nabi. Cara ibadah Nabi seperti itu, maka saya bersumpah saya akan puasa terus, tidak buka-buka. Nah, aku bahas ceritanya orang yang bersumpah dia akan puasa terus tidak berbuka. Asumu wala uftir, usolli wala arkud. Yang orang yang kedua pula bersumpah. Sumpahnya apa? Sumpahnya adalah dengan mengatakan bahwasanya saya akan sholat dan tidak tidur-tidur, sholat malam. Ada orang yang kuat sholat malam tak tidur. Nah, ini di sini coba orang ini bersumpah di hadapan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga pula dia bersumpah. Nah, ini bermasalah ini, sumpah saya tidak akan menikah.
Kenapa? Karena sibuk ibadah. Orang yang menikah, yang tak mau menikah karena sibuk ibadah, itu ada suatu permasalahan. Maka 3 orang ini dikatakan oleh Nabi SAW ketika berita itu sampai kepada Nabi, mereka dipanggil. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian, ya, hadis riwayatkan Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Seorang bersumpah mau puasa enggak, buka-buka mau, sholat malam tak tidur-tidur, kemudian yang ketiga mau tidak menikah pula. Maka apa? Nabi SAW mengatakan dengan tegas, Inilah atqakum wa ahsyakum lillah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian dan orang yang paling takut kepada Allah. Maka aku sholat juga tidur, sholat malam juga tidur. Maka sebaik-baik sholat malam itu adalah sholat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail, Nabi Daud itu tidur dulu setengah malam. Baru nanti yakumu sulusahu, bangun 1/3 malam. Itu orang yang mau sholat malam, yang rajin sekalipun tidak boleh berlebih-lebihan di dalam agama, karena kuncinya adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam memahami agama dan melaksanakan agama ini. Sholat malam silakan, tapi jangan full setiap malam, habis malam itu untuk isi sholat malam, karena badan kita juga memiliki hak. Kemudian apa? Orang yang kedua, puasa tidak berbuka. Sesungguhnya aku berpuasa, aku juga berbuka. Ini tuntunan Nabi. Lalu Nabi SAW menegaskan, Inni atazawwajun nisa. Saya orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah sendiri pun tetap saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi SAW menegaskan, dan siapa yang tidak suka dengan tuntunanku maka dia bukan golonganku. Tegas Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang orang yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan, dengan tanpa ilmu, hanya mendengar kepada melihat bahwasanya dianggapnya sedikit ibadahnya Nabi SAW, lalu dia ingin berbuat yang lebih, tapi Nabi tetap menegaskan bahwasanya hendaklah dia berbuat sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi, tak perlu berlebih-lebihan. Nabi itu orang paling bertakwa. Nabi itu orang yang paling takut kepada Allah. Dan ciri seorang ulama itu adalah dia semakin takut kepada Allah Ta'ala ketika dia berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah hanyalah ulama. Itu disebut dalam ayat Al-Quran. Maka kalau seperti itu, Nabi SAW mengajarkan bahwasanya ilmu itu berkaitan dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah hendaklah dia melaksanakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Maka dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, wala yusyadad din illa ghalabah. Tidaklah agama itu kalau dilakukan berlebih-lebihan, kecuali dia tidak akan mampu dan dia akan terkalahkan olehnya. Maka tak boleh berlebihan dalam agama sebagaimana firman Allah Ta'ala, la taghlu fi dinikum. Maka kita penting untuk mengenal apa itu kunci memahami agama. Kuncinya adalah ilmu. Bahkan Allah Ta'ala juga menyebutkan pembedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam surat Ar-Ra'd Allah sebutkan, Qul hal yasawil a'ma wal basir. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Allah bedakan kedudukan antara orang yang mau menuntut ilmu, antara orang yang berilmu dengan orang yang tak mau menuntut ilmu adalah bagaikan orang yang buta dengan orang yang melihat. Maka orang yang berilmu, orang yang mau menuntut ilmu tadi adalah orang yang melihat. Khususnya apa? Khususnya berilmu tentang apa dan mau menuntut ilmu tentang apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan agama ini. Bukan itu saja, ternyata dalam surat Al-Ma'idah kita lihat bagaimana Allah membedakan kedudukan hewan yang dilatih. Nah, ini yang hewan yang dilatih. Kita berbicara tentang ilmu, bahkan hewan sekalipun Allah bedakan kedudukannya antara yang dilatih dengan yang tidak dilatih. Apa hukum hasil buruannya? Yang satu menjadi halal, yang satu menjadi haram. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan dari hewan-hewan yang kalian latih, hewan-hewan yang kalian latih untuk berburu, wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian ketika mereka berburu, maka apa? Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Maka makanlah hewan hasil buruannya dan sebutlah nama Allah di atasnya.
Artinya apa? Allah tegas menyebutkan bahwasanya kalau hewan itu dilatih, maka dia menghasilkan hukum yang halal apabila dia berburu hewan buruan. Apabila hewan itu hewan yang tidak dilatih untuk berburu, maka hewan itu menghasilkan buruan yang tidak halal pula. Ini tegas Allah sebutkan dalam Al-Quran, pembedaan bahkan hewan sekalipun Allah bedakan antara yang sudah dilatih dengan yang belum dilatih. Keutamaan ilmu ini juga dapat kita lihat bagaimana suatu ketika Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, istri beliau yang bernama Juwairiyah, suatu ketika berzikir setelah sholat subuh. Nabi sholat di masjid lalu pulang ke rumah istri beliau yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anha. Ketika itu, Nabi SAW pulang sholat subuh, mendapati istri beliau bernama Juwairiyah ini dalam keadaan duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Duduk berzikir. Artinya apa? Dengan tenang duduk berzikir dan tidak nampak bergerak sedikit pun. Maka Nabi SAW memperhatikan Juwairiyah istri beliau ini dalam keadaan berzikir. Dibiarkan oleh Nabi SAW beberapa saat. Lalu Nabi SAW menanti tak kunjung selesai zikirnya Juwairiyah, maka Nabi SAW pun pergi menunaikan hajat beliau. Lalu Nabi SAW setelah menunaikan hajat dalam beberapa waktu yang tidak disebutkan di dalam nas itu berapa lamanya, kembali lagi ke rumah Juwairiyah dan dilihat apa? Juwairiyah dalam keadaan duduk seperti tadi, dalam keadaan berzikir dan tak berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku. Nah, di sini apa kata Nabi SAW ketika memandang dan mendapati Juwairiyah dalam keadaan seperti itu? Nabi SAW mengatakan, ya Juwairiyah, wahai istriku Juwairiyah, ala u'allimuki bi arba'i kalimat. Maukah engkau aku ajarkan dengan 4 kata yang kalau engkau sampaikan, yang engkau lafazkan itu 3 kali, maka niscaya pahalanya melebihi dari zikir yang kau baca dari tadi sampai sekarang. 4 kata yang dibaca sebanyak 3 kali, di situ disebutkan oleh Rasulullah SAW dapat menyaingi zikir yang dibaca begitu panjang oleh istri beliau dari tadi sampai ketika Nabi SAW telah menunaikan hajatnya. Maka Nabi SAW menyampaikan apa itu zikirnya, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, sebanyak jumlah makhluk yang Allah ciptakan. Maka zikir ini bagian dari 1 dari 4 yang diajarkan oleh Nabi SAW. Subhanallah bihamdihi adada khalqih, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, sebanyak jumlah makhluk ciptaan Allah. Kalau kita lihat bagaimana ciptaan Allah ini, semuanya adalah makhluk dari alam semesta ini. Baik di langit maupun di bumi. Selain Allah Ta'ala adalah apa? Makhluk. Bagaimana kita lihat semut di dinding yang berjalan begitu banyak berderet-deret, saling tolong-menolong mereka untuk mendapatkan makanan. Berapa banyak jumlahnya makhluk yang Allah ciptakan yang bernama semut? Berapa banyak jumlah makhluk Allah yang Allah ciptakan bernama manusia? Berapa banyak jumlah makhluk Allah yang Allah ciptakan di lautan itu? Ada ikan, ada kerang, dan lain-lain. Berapa jumlahnya? Sebanyak itu pula kita memuji dan mensucikan Allah Ta'ala. Kemudian apa? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi, dan sepenuh keridhaan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dengan memohon ridho Allah dan surganya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Allah, aku mohon padamu ridhomu dan surgamu. Maka pada saat itu jelas keridhaan Allah adalah keutamaan yang merupakan tujuan hidup kita. Baik dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, berprofesi apapun kita, maka yang kita tempatkan dari tujuan hidup kita adalah ridho Allah Ta'ala dan surganya dan jannahnya. Sebagian orang mengatakan janganlah memohon surga, tapi mohon ridho saja. Tapi ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita untuk memohon ridho dan jannahnya Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, pasti akan diberikan apapun. Kemudian yang ketiga, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih, seberat timbangan arsy Allah Ta'ala. Kita mensucikan Allah dan memuji Allah. Ketika kita memuji Allah dan
mensucikan Allah seberat timbangan arsy Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat yang disebutkan ada 70.000 malaikat mengangkat arsy Allah Ta'ala. Maka pada saat itu kita memuji Allah dan mensucikan Allah subhanallah wa bihamdihi seberat arsy yang Allah ciptakan. Kemudian yang terakhir wa midada kalimatihi, dan sepanjang kalam Allah Ta'ala. Sepanjang kalam Allah Ta'ala. Maksud sepanjang kalam Allah Ta'ala ini adalah berapa banyak sebetulnya kalam Allah. Al-Quran itu berapa banyaknya? Al-Quran berapa jumlah panjang kalam Allah yang bernama Al-Quran? Al-Quran berjumlah 6.000 lebih ayat. Nanti disebut 6.666 ayat. Ternyata dalam riwayat, dalam kitab-kitab ulumul Quran tidak kita temukan bahwasanya tulisan itu adalah 6.666, namun di situ ada 6.236, 6.234 dan lain-lain dari yang disampaikan. Di sini ini adalah bagian dari kalam Allah. Bagian dari kalam Allah yang diturunkan kepada manusia. Maka kita memuji Allah dan mensucikan Allah sebanyak kalam Allah, sepanjang kalam Allah. Namun apakah Al-Quran saja yang merupakan kalam Allah? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, dan lain-lain. Yang itu semuanya adalah bagian dari kalam Allah Ta'ala. Belum kalam Allah yang Allah simpan di sisinya. Belum kalam Allah yang berupa perintah kepada malaikat, kepada makhluk yang lainnya. Berapa banyak kalam Allah digambarkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahf. Allah Ta'ala menyebutkan, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, hai Muhammad, apabila lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalam Allah Ta'ala, niscaya akan kering lautan itu sebelum kering kalam Allah Ta'ala, walaupun kami tambahkan 1 kali lipat lautan lagi. Dalam surat yang lain, Allah Ta'ala menyebutkan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Dan dari pohon-pohon yang ada ini dijadikan pena, lalu lautan dijadikan tinta, kemudian ditambahkan 7 kali lipat lautan lagi, niscaya akan keringlah lautan itu sebelum kering kalam Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Sebanyak itu pula kita memuji Allah, sebanyak itu pula kita mensucikan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, hadis Juwairiyah. 4 kata ini apabila kita baca tadi, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada Juwairiyah, kalau kita baca 3 kali, niscaya pahala yang kita baca dengan zikir yang begitu pendek ini ternyata mencakup dan melebihi dari apa yang dibaca oleh Juwairiyah. Itulah kelebihan orang yang berilmu, yaitu Nabi SAW berbanding istri beliau yang pada saat itu belum tahu tentang ilmu ini. Dengan demikian, maka kita melihat pula apabila ilmu ini kita pegang, tentu berbeda antara orang yang mau menuntut ilmu dengan orang yang tidak mau menuntut ilmu. Di sini disebutkan dalam sebuah ayat tentang larangan mencaci maki Tuhan-Tuhan orang kafir. Allah Ta'ala menyebutkan, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Janganlah kalian caci maki. Janganlah kalian caci maki siapa? Tuhan-Tuhan orang-orang kafir. Apa akibat dari perbuatan orang yang mencaci maki Tuhan-Tuhannya orang kafir? Orang-orang yang beribadah dari orang yang kafir, akibatnya adalah suatu kerusakan yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Yaitu apa? Mereka mencaci maki Allah tanpa ilmu. Perbedaan antara orang yang sudah mengerti, orang yang mau menuntut ilmu dengan yang tidak mau menuntut ilmu, maka orang ini karena kebenciannya mungkin terhadap orang-orang yang tidak menyembah Allah, mungkin ada sebagian dari kaum muslimin yang tersilap langkah lalu mencaci maki Tuhan-Tuhan dan sesembahan-sesembahan dari orang-orang kafir. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Jangan kau caci maki. Karena apa? Akibatnya lebih besar rusaknya, yaitu yang kita caci maki bukanlah Tuhan sebenarnya, sementara yang akibatnya adalah yang mereka caci maki sebagai balasannya. Akibat perbuatan kita mencaci maki Tuhan mereka adalah mereka mencaci maki Tuhan yang sebenarnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal Islam, itu diantaranya bagaimana
kelebihan-kelebihan orang yang mau menuntut ilmu, orang yang mau menggunakan ilmu di dalam memahami agama ini. Maka kita peganglah kunci ini agar mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, karena Allah menyebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang ingin Allah jadikan dia menjadi orang yang baik, maka niscaya Allah pahamkan dia dengan agama. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang mau menuntut ilmu agama, di situ pasti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Semakin dia memahami agama, semakin dia diberi kebaikan yang banyak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan ilmu itu bagi yang dia kehendaki, dan apabila Allah sudah memberikan ilmu kepada seseorang, al-hikmah, maka Allah pasti memberikan kebaikan yang banyak untuknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai muqaddimah dari kunci memahami agama. Kunci utamanya pertama adalah ilmu, namun ilmu ini juga perlu kita ketahui dia ada pintunya. Pintunya diantaranya adalah penglihatan, pintunya diantaranya adalah pendengaran. Maka kita berusaha membaca sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya disebutkan dalam Al-Quran.